Kristus yang kukenal melalui kasih karunia-Nya. Aku akan mati demi Dia kapan saja. Kedengarannya dia tidak takut. Ini adalah Uskup Marmari Immanuel yang baru-baru ini diserang ketika khotbahnya disiarkan secara langsung. Beberapa bulan yang lalu dia ada di podcast PBD dan dia tampak tidak terlalu khawatir dengan ancaman. Aku akan mati demi Dia kapan saja. Saya tidak memberikan satu sen pun dengan segala cinta dan hormat, apapun yang terjadi, karena Kristus yang datang dan menyatakan dirinya padaku adalah satu-satunya. Dialah Rajaku, Tuhanku, Allahku, Juru Selamatku, penebusku selamanya. Menjelang akhir wawancara, uskup mulai membandingkan Yesus dengan sistem keagamaan di dunia. Kristus memanggil kita untuk mengasihi Dia. Dia tidak memanggil kita untuk mengikuti seperangkat aturan, pedoman, dan peraturan. Banyak agama mempunyai aturan, tapi dia akan memusatkan perhatian pada satu agama tertentu. Dan izinkan saya mengatakan ini kepada semua agama di dunia. Anda sedang berbicara tentang, kamu harus berpuasa, dan kamu harus melakukan ini, dan kamu harus melakukan penebusan dosa, dan apapun yang harus kamu lakukan. Mengucapkan syahadat, salat 5 waktu, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Apakah melakukan hal-hal ini akan cukup? Izinkan saya mengatakan ini. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, siapa yang sanggup melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Siapa yang dapat menggenapi kepenuhan hukum Tuhan? Kita masih belum mencapai kesempurnaan dalam melakukan dan mematuhi apa yang Tuhan lakukan. Mengikuti aturan agama tidaklah cukup, karena Anda tidak akan mengikutinya dengan sempurna. Beberapa orang menganggapnya sulit. Dia menunjukkan bahwa dalam perjanjian lama, bangsa Israel, mereka mengecewakan Dia sejak kata, pergi, sampai akhir. Namun Dialah Tuhan yang tidak pernah gagal, rahmat-Nya yang membawa kita. Dan ini adalah cara yang baik untuk memimpin ke dalam Injil. Jadi ketika agama-agama di luar sana dengan penuh cinta dan hormat, mereka berbicara tentang hukum, saya akan bertanya kepada mereka, apakah Anda memenuhi hukum itu? Tentu saja tidak. Anda gagal memenuhi hukum itu. Jadi jangan bilang Anda harus melakukan ini ketika Anda gagal sebagai seorang pemimpin. Jadi, manusia gagal mencapai kesempurnaan. Siapa lagi yang gagal? Nabi Anda telah melanggar hukum tersebut. Nabimu sendiri mengecewakan mereka. Muhammad gagal? Bukan itu yang saya dengar dari para dakwah. Dan alasan mengapa Muhammad gagal adalah karena dia sudah mati. Buku mereka mengatakan itu, tapi buku mereka juga mengatakan tentang Mesias saya. Meskipun Isa dan Quran bukanlah Kristus dalam kitab suci, keduanya merupakan dua orang yang berbeda. Tapi izinkan saya memberitahu Anda satu hal. Buku Anda mengatakan bahwa Isa putra Maryam naik ke surga hidup-hidup dan dia akan kembali untuk mengadili orang mati dan orang hidup. Menarik. Muhammad wafat, tetapi Yesus naik ke surga hidup-hidup. Dan dia akan kembali untuk menghakimi, bahkan dalam Islam. Tanyakan saja pada orang-orang dakwah. Insya Allah kita akan menunggu Al-Masih sejati yang kita yakini, yaitu Yesus Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia benar-benar akan datang. Tidak ada klaim sebagai ilahi. Dia akan datang dan membunuh Dajjal. Terima kasih untuk ahli dakwah. Namun mengapa Yesus yang kembali untuk menghakimi? Jika saya bertanya kepada seorang Muslim siapa yang menghakimi, mereka akan menjawab Tuhan. Nah, maksudmu Nabi ini akan menghakimi. Jadi yang mana? Sudahkah Nabi mengambil peran Tuhan? Apakah Tuhan sedang berlibur dan dia datang dan mengambil posisinya? Tidak, tapi Isa adalah Mesias yang hidup, bahkan dikatakan dalam kitab mereka. Dia benar. Al-Quran memang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Surah 3 ayat 45. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira berupa firman darinya yang bernama Al-Masih, Isa putra Maryam, yang termasyhur di dunia dan di akhirat, dan yang satu-satunya dari orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apalagi yang istimewa dari Yesus, bahkan dalam Islam? Saya berbicara bahasa Arab, saya membaca bahasa Arab, saya fasih berbahasa Arab. Ketika mereka berkata, Ama Isa abnu Maryam fawa kalimatullahi wa rohan minhu. Tapi, Isa bin Maryam, Yesus bin Maryam, adalah kalimatullah dan ruh Allah. Uskup benar lagi. Allah berfirman, Kristus Yesus, putra Maryam, dan para penerjemah menambahkan dalam tanda kurung, tidak lebih dari itu, seorang rasul Allah dan firman-Nya, yang dianugerahkannya kepada Maria dan ruh yang keluar darinya. Ayat ini selanjutnya mencoba mengangkau doktrin Trinitas dan keputraan Kristus, namun hal ini tidak menjelaskan mengapa Yesus adalah kalam Allah dan ruh yang berasal dari Allah.
Anda lihat, menurut Al-Quran, ketika Allah menciptakan, Dia berkata, "Jadilah," dan segala sesuatu menjadi ada. Namun firman Allah berasal dari dalam diri Allah sendiri, dan Ruh adalah sesuatu yang dihembuskan Allah. Jadi mengapa Yesus menjadi firman Allah dan Ruh yang berasal dari Allah? Jika Anda mengklaim bahwa Isa adalah seorang nabi, lalu kenapa semua nabi lain yang Anda percayai, Anda percaya pada Musa, Anda percaya pada Isa, Anda percaya pada semua nabi di Perjanjian Lama, mengapa tidak satu pun dari para nabi disebut sebagai kalimatullah, kecuali Isa? Mengapa? Mengapa Yesus begitu berbeda? Bahkan dalam Islam, Kenapa semua nabi dan setiap umat manusia di muka bumi ini dilahirkan dari ayah duniawi dan ibu duniawi? Namun Yesus, putra Maryam, lahir melalui kelahiran perawan. Melalui kelahiran perawan, ia memiliki ibu duniawi, namun tidak memiliki ayah duniawi karena ayahnya berada di surga. tanggapan standar Muslim di sini adalah bahwa Adam diciptakan tanpa ayah atau ibu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Adam diciptakan tanpa ayah atau ibu karena tidak ada manusia lain. Allah harus menciptakan Adam secara ajaib. Namun pada saat Yesus lahir, ada banyak manusia di sekitarnya. Jadi mengapa Allah melawan hukum alam untuk sekali lagi memastikan bahwa Yesus benar-benar unik? Bahkan dalam Islam, Mengapa? Hal ini menimbulkan tanda tanya. Kenapa orang ini berbeda? Kelahirannya berbeda, hidupnya berbeda, bahkan akhir hidupnya berbeda. Dia naik hidup-hidup dan dia akan kembali untuk menghakimi. di sini, satu-satunya jawaban yang akan Anda dapatkan adalah Allah Maha Mengetahui. Dengan kata lain, kita telah menghabiskan 14 abad mencoba mencari tahu mengapa Yesus sangat berbeda dari orang lain, bahkan dalam Islam, namun para teolog terbesar pun belum mampu menemukan alasannya. Jadi kita katakan saja, Allah Maha Tahu. Yesus berbeda dari orang lain, bahkan dari semua nabi lain dalam Islam, dan umat Islam tidak tahu alasannya. Namun saya yakin Uskup Marmari Emmanuel dapat menjelaskan mengapa Yesus sangat berbeda dari orang lain, bahkan dalam Islam. Karena dia berbeda, itulah keseluruhan ceritanya. Dia berbeda, sahabatku, karena dia adalah Allah yang hidup yang dinyatakan dalam wujud manusia. Dialah Logos, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dialah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada yang lain. Itu adalah penjelasan yang lebih baik daripada yang pernah kami dapatkan dari para dakwah. Tapi tolong ceritakan lebih banyak tentang Yesus kepada kami. Dia adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kemarin dia ada, hari ini dia ada, dan selamanya dia ada. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah yang dinyatakan dalam wujud manusia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Namun apakah Islam benar mengenai penyaliban? Dan dia yang disalib bukan diangkat ke surga. Tidak, dia disalib. Dia mati dalam daging di kayu salib dan dikuburkan, namun bangkit dari kematian pada hari ketiga, naik ke surga, dan dia duduk di sana, di sebelah kanan Bapa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi itulah sebabnya Yesuslah yang akan kembali untuk menghakimi. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang mati dan orang hidup, karena dia bukan sekedar nabi, karena dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Inilah Yesus yang saya bicarakan. Itu sebabnya aku tidak takut pada siapapun. Saya tidak takut apapun. Jauh lebih masuk akal dibandingkan pandangan Islam. Namun saya bertanya-tanya apakah uskup yang baik itu mempunyai hal lain untuk kita. Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak hanya percaya padanya. Saya mengenal dia. Maksud mengenal dia itu bagaimana? Apakah gali bacaan atau apa? Saya mengatakan ini dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus menampakkan dirinya padaku. Saya tidak berbicara tentang Yesus hanya karena saya percaya saya seorang Kristen, atau saya mengenakan pakaian ini, atau saya telah membaca Alkitab yang saya miliki. Tidak. Nah, jika Anda berbicara tentang Yesus bukan karena Anda seorang Kristen, atau karena Anda sudah membaca Alkitab, apa yang Anda katakan? Aku percaya kepada Tuhan dan aku mengenal Tuhan. Tingginya 6,1 kaki, wajah lonjong, kulit sawo matang, mata kehijauan, rambut kecoklatan, pikau terbelah tengah hingga bahu dengan janggut yang sangat pendek. Yesus tingginya 6,1 kaki. Anda mengukur tinggi badannya. Kapan ini terjadi? Dia telah menunjukkan padaku surga dan neraka.
Dan izinkan saya melakukan ini dengan cinta dan kerendahan hati. Ketika Anda pergi ke surga, saya dapat meyakinkan Anda, bukan karena saya seorang Kristen, bukan karena saya seorang uskup, bukan karena saya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi saya dapat meyakinkan Anda, di surga, Muhammad tidak akan menyapamu. Tidak, Assalamualaikum dari Muhammad kalau begitu. Muhammad tidak akan menyambutmu, Buddha tidak akan menyambut Anda, Krishna tidak akan menyambut Anda karena mereka juga tidak akan menyambut Anda. Hanya dialah yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Siapa? Itu adalah Yesus Kristus dari Nazaret yang mati untuk Anda dan saya. Saya mengajak Anda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena tidak ada jalan lain. Jika kita tidak memiliki Dia, kita akan dikutuk selamanya. Karena di dalam Dia terdapat kehidupan kekal. Wow. Injil sangat kuat. Tidak heran uskup tidak takut. Ketika saya bertemu Yesus, saya melihat semua orang seperti debu. Apa yang bisa dilakukan seorang pria padaku? Oh, mereka bisa membunuhku. Selamat datang kematian. Uskup Marmari Emmanuel mengatakan semua ini dan lebih banyak lagi dalam podcast yang ditonton jutaan kali. Sekarang apakah Anda paham mengapa dia jadi sasaran?